Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi bersama Alovia 27 Channel. Di video kali ini kebetulan saya lagi nyiapin cacing sutra untuk burayak-burayak saya. Jadi sekalian aja saya bikin video ini gimana cara menyimpan cacing sutra supaya dia awet sampai seminggu lebih, dan gimana cara ngerawatnya. Oke, sebelum kita masuk ke video, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel kita dan dukung video kita dengan klik like dan share video kita. Nah, ini dia cacing kita. Jadi saya kalau beli segini nih 3 gelas 4 gelas. Ini udah 3-4 hari lah ya di sini dan belum ada yang mati. Masih bagus lah, masih awet dan masih merah banget. Nah, kalau makanan gimana nih? Kalau saya sih ini karena saya cuma sampai seminggu ya. Seminggu ini kalau saya sudah pasti habis, jadi saya cuma stok seminggu. Ini saya nggak perlu saya kasih makan, jadi kalau seminggu kuat kok dia. Yang penting kita waktu milih cacing sutra, pilihlah yang masih segar gitu, masih merah. Ini kan masih merah gini nih, ya itu masih segar. Jadi kalau yang udah hitam-hitam tuh biasanya udah lama. Jadi kalau yang masih merah gini tuh baru. Nah, ini nggak usah kita kasih makan pun seminggu ya awet. Kalau lebih ya teman-teman kasih makan juga nggak apa-apa sih gitu, bisa dikasih kol atau tahu gitu. Kalau saya suka kasih tahu kalau dulu gitu. Kalau sekarang sudah jarang karena saya beli hanya untuk satu minggu. Ini saya sambil ngasih burayak-burayak saya juga nih ya, sambil bolak-balik. Nah, jadi kuncinya ini gini sih gitu. Kalau cacing sutra ini dia itu habitatnya itu kan di air yang bersih dengan kadar oksigen yang tinggi. Jadi kalau kita lihat di tukang cacing itu kan banyak yang pakai aerator ya, tapi airnya rajin diganti gitu dan nggak banyak-banyak juga. Nah kalau saya gitu kan karena nggak ada waktu untuk bolak-balik ganti pagi tuh saya kayak gini aja nih. Jadi pakai selang dialirin gini. Ini selang kecil, saya pakai keran, jadi bisa diatur ini besar kecilnya. Ini nggak banyak kok air, nggak banyak-banyak juga. Jadi kalau kayak gini oksigen baru masuk terus dan airnya baru terus gitu. Di ujung saya kasih lubang buangan. Airnya dari mana? Nah, kalau saya airnya dari sini. Nih, saya ada kolam fiber gini. Ini tinggal saya sedot aja alirin ke sini. Ini nggak banyak-banyak juga kok. Sehari itu cuma turun 3 cm paling. Gitu. Kalau teman-teman nggak punya, bisa bikin pakai aqua di atas, kita tinggal diisi aja. Aqua digantung terus isi air gitu, dia bisa sampai sehari kok. Nanti tinggal isi-isi lagi. Ini belakangnya nih saya buang buat lubang di sini. Tuh kelihatan kan di batas air gitu. Ini kerannya, jadi kalau misalkan mau diatur besar kecilnya di sini. Yang saya bilang tadi. Nah, enakan dia air, terus kalau kegedean kita kecilin, kalau dia tiba-tiba kekecilan kita gedein lagi. Nah, tinggal satu lagi teman-teman yang jangan lupa, itu kotorannya. Si cacing ini kan buang kotoran nih pastinya. Nah, kotoran ini harus dibuang. Jadi kita angkat nih cacingnya, kita pindahin. Itu di bawahnya pasti banyak banget kotorannya. Nah, kotoran itu kalau saya modelnya saya sipon. Ini saya sipon kayak kita nyipon aja lah. Nyipon pakai disedot pakai selang gitu ya. Banyak banget kan kotorannya hitam-hitam. Oh, itu ada cacingnya, kita pisahin dulu. Cacingnya kalau kesedot nggak apa-apa, nanti bisa diambil lagi di bawah. Yang penting dia bersih, karena kotoran ini nanti jadi amoniak, jadi racun. Kembali lagi kalau apapun yang di air itu amoniak ya. Koki, cacing, amoniak lagi gitu mas.
Kita sedot sampai bersih. Simpel banget kan ya, jadi kuncinya kalau cacing sutra itu cuman 3 ya. Yang pertama dia airnya, yang penting air itu harus bersih, sirkulasinya lancar gitu, atau diganti terus lah, intinya air itu harus bersih. Kedua, tingkat oksigen dalam air itu harus terjaga gitu, karena habitatnya cacing sutra ini ada di air yang mengalir ya. Nah, yang ketiga kapasitasnya nih, jadi teman-teman tuh jangan kebanyakan gitu, kira-kira 1/3-nya lah atau 1/4 dari kapasitas tempatnya, jadi jangan diisi penuh gitu. Ini tambahan, kalau teman-teman cari cacing sutra gitu, carilah yang warnanya kemerahan, jangan cari yang warnanya tuh sudah hitam-hitam gitu ya, karena itu biasanya tuh udah lama di toko, jadi udah ya cepat mati gitu. Terus ini juga tips penting nih, sebelum kalau misalkan teman-teman tuh baru beli dari toko ya, atau dari penjual cacing gitu, pembudidaya gitu, usahakan waktu sampai di tempat kita jangan langsung dikasih ke ikan gitu, tapi direndam dulu di air garam sama atau Methylene Blue gitu, direndam 10 atau 15 menit, terus kita ganti airnya, kita kuras atau dialirkan air dulu gitu, supaya dia parasit-parasitnya sudah hilang dulu, baru kita simpan atau kita kasih ke ikan-ikan kita gitu. Karena jangan sampai nanti parasit-parasit dari cacing sutra bukannya bikin ikan kita bagus, malah bikin ikan kita jadi bermasalah, sakit dan mati gitu. Kayak gitu dulu tips dari saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan share video dari kita, dan dukung kita dengan subscribe channel kita. Oke, sekian dan salam.